Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang film India, banyak sekarang yang gemar. Apakah terpengaruh terhadap akidah Pak Ustaz? Kalau dinasehati, saya cuma nonton, tak lihat agamanya. Ini yang mengasih jawaban ini setan. Dia dibantu oleh setan, makanya dia dapat jawaban itu. Ustaz sembarangan ngomong, ini dari Quran. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan mengirimkan jawaban kepada wali-wali setan. Kau nonton India? Kan cuman nengok. Luar biasa. Tahun lalu jamaah haji pulang bajunya putih. Tahun lalu jamaah haji pulang bajunya putih. Tahun 2015 jamaah haji pulang pakai baju merah, baju ungu, baju kuning. Berita fenomena baru, jamaah haji pulang pakai baju warna-warni gara-gara terpengaruh dengan gamis Joda Akbar. Siapa bilang tak terpengaruh? Yang paling bahaya melihat aurat. Orang India tuh pusatnya nampak. Orang aurat India pakaiannya sempit. Walaupun sinetronnya disebut sinetron Islam, tapi di situ menyiarkan pernikahan zina. Raja Islam menikah dengan Hindu. Zina itu yang mau ditontonkan. Itu misi di balik itu pluralisme agama. Boleh nikah beda agama. Hati-hati, itu yang mau diajarkannya. Bahwa Islam membenarkan pernikahan Raja India Islam dengan Joda Akbar yang Kristen, dengan Joda Akbar yang Hindu. Nauzubillah. Ini ada misi di balik ini. Maka mesti yang paling mengerikan, suara-suara yang masuk ke telinga nanti akan mengganggu waktu mau mati sakaratul maut. Yang suka mendengar lagu rock, yang suka mendengar lagu metal, itu nanti akan mengganggu kepalanya waktu sakaratul maut. Begitu juga yang suka lagu India, nanti datang suara itu waktu mau dia sakaratul maut. Hati-hati. Matikanlah, tukarlah lagu-lagu itu dengan lagu Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ud As-Surem, Syekh Masyari Rashid. Gantilah dengan suara para ulama, Syekh Khalil Al-Husari, Syekh Nu'aina. Banyak, download di internet MP3 qori-qori. Mohon informasi dari Pak Ustaz, apakah indigo menurut Islam itu hal yang wajar atau tidak? Jika tidak wajar, apa yang harus kita lakukan mengatasinya? Ruqyah. Anak itu memiliki kemampuan luar biasa, itu karena dia dirasuki jin, warisan dari datuk nenek moyangnya. Ibu punya bapak, punya kakek, punya datuk, punya moyang. Dulu pernah punya MOU dengan jin, Memorandum of Understanding. Lalu setelah datuk nenek mati, jinnya hidup, datang dia ke cucu, masuk dia ke mata cucunya. Lalu bapaknya bangga, anak saya hebat, bisa nengok setan. Itu karena jin. Jadi kalau ada anak mengalami ini, bawa ke tempat ruqyah. Nanti di ruqyah insya Allah jinnya kabur. Ustadz ngomong ada buktinya, ada beberapa anak jamaah yang kena itu dan sehat. Kenapa Ustadz tidak pernah mengisi kajian di Masjid Raudhatul Jannah yang katanya tempat salaf? Saya tak pernah diundang. Kalau diundang ya datang. Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Kata Imam Nawawi ada. Kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam ada. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Jangan bilang kata Abdul Somad. Mereka melakukan bid'ah hasanah.
Imam Ibnu Taimiyah kata muridnya dalam kitab Manaqib Imam Ibnu Taimiyah, dia kalau selesai sholat subuh matanya melihat ke atas, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirat sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari syuruk. Mana jam syuruk? Syuruk 6.27. Berarti Imam Ibnu Taimiyah itu baca Al-Fatihah dari sholat subuh sampai 6.27. Bismillahirrahmanirrahim. Itu muridnya yang ngomong. Apa itu perbuatan itu? Bid'ah hasanah itu. Imam Ahmad bin Hanbal sholat malam 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241. Sholat malam 300 rakaat. Mana pernah Nabi ngajarkan sholat malam 300 rakaat? Itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu masih ada dasarnya, tapi tidak dibuat Nabi. Sholat malam ada dasarnya, tapi nambah sampai 300 rakaat tak ada, maka disebut bid'ah hasanah. Jelaskan tentang Valentine dan solusinya. Santo Valentino. Santo artinya suci. Kalau saya dalam agama Kristen digelar Santo Somadus, manusia suci. Maka ada namanya Santo Valentino. Dialah yang membebaskan tentara yang sedang bercinta, dinikahkannya. Maka akhirnya dia dibunuh. Lalu hari kematian itu dikenang dengan hari cinta. Tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah hari zina internasional. Di malam itu semua orang keluar dengan pasangannya. Bahkan hotel-hotel di Pekanbaru pasang harga promo malam cinta setengah harga plus sarapan pagi. Hati-hati, jaga. Makanya nanti malam 14 itu buat pengajian di masjid-masjid, pengajian menolak kemungkaran. Tapi jangan buat malam ini pengajian kita tentang mengenang Valentino. Jangan. Tahun lalu di Masjid Agung kita buat. Nanti malam mau acara, undangan dibuat sore. Saya waktu malam tuh masih makan ikan bakar di Harapan Raya. Saya tak ada orang datang nih, paling semua orang bonceng-boncengan. Saya ditelepon, Pak Ustadz, jamaah sudah nunggu masuk ke Masjid Agung full penuh. Atau ini buat lagi. Anak-anak muda orang tuanya bawa. Jangan biarkan anak muda keluyuran. Kalau ada pacarnya jemput datang, bensinnya bocorkan, businya cabut, stangnya ikat. Itu solusinya. Ada yang bilang wanita haid tak boleh masuk masjid, tapi boleh masuk musola. Masjid sama musola podo, sami mawon, samo, sem sawakun, no different, sama. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Kalau tak ada sholat Jumatnya namanya masjid saja. Sampai ke Pekanbaru menjadi 8. Masjid Jami, Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Islamic Center, Surau, Langgar, Musola. Makanya banyak sekali nama-nama ini. Jadi kalau ada sholat Jumatnya masjid Jami. Kalau tak ada sholat Jumatnya tapi ada sholat 5 waktu, itu namanya masjid. Tapi tempat kita populer musola. Di Jawa Langgar. Makanya orang Jawa di Langgar tidak mati. Oleh sebab itu maka kalau masuk ke Langgar ya tetap sholat. Masuk yang pakai usolli sunnata tahiyatal masjid. Jangan usolli sunnata tahiyatal Langgar. Tak ada itu. Maka perempuan tadi tak boleh masuk. Apa dalilnya? Apa dalil perempuan haid tak boleh masuk masjid? Nabi memanggil Aisyah. Itu rumah Aisyah di samping ini. Mimbar Nabi 22 meter. Aisyah, tolong ambil nawalinil khumrah. Tolong ambilkan kain. Tolong ambilkan selendang, kata Nabi. Kata Aisyah,
Aku sedang haid. Diulurkannya dari jendela. Itu dalil Aisyah tak mau masuk karena dia sedang haid. Wa ana haidun. Aku sedang haid. Itu dalil ulama. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Saya melihat logo Majusi di belakang mobil Pak Ustadz. Logo yang di bendera Iran. Itu logo Majusi yang sudah saya Islamkan. Ambil logo Majusi, ambil itu foto dua-dua, bandingkan dekat-dekat, nampak nanti bedanya. Yang paham ilmu kaligrafi. Memang Ustadz pandai kaligrafi. Saya pernah ikut tingkat Kabupaten Indragiri Hulu waktu sekolah dulu, tapi tak menang. Saya suka kaligrafi. Dulu di kamar saya itu kaligrafi saya tulis, tapi rupanya tak jadi kaligrafer. Nah, jadi itu lambang tulisan Allah, alif lam lam ha. Allah, bukan lambang Majusi. Tengok baik-baik. Bukankah yang menyerupai sesuatu itu bagian dari kaum tersebut? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kalau terkait akidah, ini tak ada yang asli Indonesia nih. Ini tak ada asli Indonesia. Ini India. Mana ada Nabi Muhammad pakai peci? Ini India. Tengok peci orang India. India Hindu-Hindu pakai peci panjang. Ini baju nih, baju Cina nih. Bandingkan baju Jet Li sama baju sama. Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun Fat macam ini. Ini celana nih Eropa nih. Eropa. Ini tak ada yang asli nih. India, Cina, Eropa. Kalau gitu Ustadz ini tak jelas. Yang tak boleh itu kalau ikut tradisi agamanya, tak boleh. Ambil lilin, tiup. Nah, apa yang kau minta tahun depan, mintalah saat meniup lilin. Pejam mata ya. Minta apa nak? Laptop. Habis itu istrinya ulang tahun bulan depan. Minta apa? Tas kulit Gucci. Bulan depan suaminya ulang tahun. Minta apa bang? Tak boleh. Haram. Nah, itu dia. Saya punya kenalan. Ini kalau panjang ceritanya. Beliau menyimpan jimat yang katanya untuk kebal senjata tajam. Ketika saya beritahu itu syirik, dia menjawab kalau dia tak percaya dengan jimat itu. Dia tak percaya jimat tetapi disimpannya. Itu sama dengan orang ngomong, saya tidak minta bapak ibu menghormati saya. Saya tak gila hormat, jangan hormati, tapi tolong hormati saya. Nah ini sama macam dia pakai jimat, aku tak percaya tapi ku pakai. Ini orang kontradiktif, tapi karena bentuknya yang unik makanya disimpan. Apa yang harus saya katakan padanya Pak Ustaz? Katakanlah macam yang saya katakan. Maka dia mesti membuang itu ke Sungai Siak, naik ke atas jembatan Leton, campak. Kalau khawatir nanti diselam orang ke bawah, pergi ke laut. Pas nyebrang ke Bengkalis, campakkan ke tengah. Keris segala macam. Ini keris kecil, digantung. Biar supaya perkasa gagah, masukkan keris kecil ke dompet. Rupanya salah pasang, duduk patah, tertusuk patah. Jangan, syirik, kotor, rusak kayak. Ustaz, saya mau nanya boleh? Boleh. Bagaimana adab dalam berdoa? Pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Adabnya bukan wajib, adab. Yang ketiga, diawali dengan bismillah. Yang keempat, diawali dengan pujian alhamdulillah. Yang kelima, diawali dengan salawat. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil. Yang keenam, baik dilakukan setelah solat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah solat fardu. Yang ketujuh, didahului solat sunat 2 rakaat.
Iza hamma ahadukum bisyai'in, hendaklah dia salat sunat 2 rakaat. Yang ke-8, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, dalam keadaan takut dan amat sangat berharap dengan suara yang lirih. Ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya. Pak Ustaz, saya tidak bisa bahasa Arab. Tak usah pakai bahasa Arab. Yang bahasa Arab 4 aja. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Anak saya kuliah di Jogja, ya Allah, jangan sampai dia ikut Syiah, ya Allah, jangan sampai dia berzina, ya Allah, cepatlah dia pulang ke Pekanbaru, IP-nya 4, kalau bisa cepat PNS, tak bisa honorer, apa, tak apa, jangan alam. Tak pernah. Tak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa apa saja. Iko banyak banan akan dimintakan, ya Allah, anak pertama apa lagi, anak kedua anak babininan tak sampai baca rai pulau. Iki bocornya orang wis pirang-pirang dina orang teko piye iki wis ngalor ngidul ngetan. Entak kepada Allah Subhanahu. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu. Tapi ucapkan meyakinkan kita. Allah tahu, tapi menguatkan kita. Saya bingung nengok orang berdoa mulutnya diam. Tak apa diminta. Sebenarnya banyak yang mau aku mintakan, tapi rasanya tak perlu aku sebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang aku mau. Jangan sebutkan lah. Tapi kalau sifatnya pribadi, jangan kuat-kuat. Kalau bersifat pribadi, jangan kuat-kuat. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Jangan kuat-kuat. Ditanya kawan, sama siapa gitu. Jika kita buka deposito di bank konvensional, dapat bunga per bulan, itu termasuk riba. Riba per bulan, per tahun, per abad, riba. La ta'kul riba adhafan mudha'afah. Jangan kau makan riba berlipat ganda. Allazina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti bangkit dari kerasukan setan. Lalu bunganya dikemanakan Pak Ustaz? Mau dimakan riba. Kalau dibelikan baju koko haram. Lalu pergi ke panti jompo, anak yatim serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Begitu kata Syekh Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Kau di dalam masjid, kau enggak, ini bukan kalau, kau di dalam masjid cerita dunia. Gimana Pak Ustaz? Tak ada saya cerita dunia. Tadi yang saya sampaikan ayat hadis. Mana ada cerita dunia? Ada rekamannya. Hari. Kalau di dalam WC ada pikir berbuat kebaikan, gimana Pak Ustaz? Dibalik. Duduk di WC, terpikir nanti keluar dari WC ini aku mau sedekah. Apakah ditulis malaikat? Ya. Pikirlah yang baik-baik dalam WC. Boleh. Iza hamma ahadukum, kalau seseorang di antara kamu ingin berbuat baik, kata Allah, catat 1. Kalau jadi, catat 2. Kalau ada hambaku ingin buat dosa, jangan kau catat. Kalau jadi, catat 1. Kalau tak jadi, catat 1 kebaikan, karena dia tak jadi buat salah. Jadi maka kita disuruh berniat baik, pikir baik, buat baik. Think, positive thinking, berpikir, bukan thinking, think. T sama H itu bacanya think. Bahasa Inggris itu ada WHO, World Health Organization. Health, ini orang health neraka, health sehat. Where are you going? I am going to Perth.
bukan pes. Kalau pes penyakit, pes. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada tha, ada syah, workshop, shopping center. Dalam bahasa yang tak ada syah, sin, za itu bahasa Indonesia. Saya suka sama itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Yang anak-anak muda belajar bahasa Inggris, TOEFL kalian harus skor 550. Test of English Foreign Language. Tuh, campur-campur bahasa isyarat sedikit tak apa-apa. Nampak turis aja yang ngomong. Where are you come from? Amerika. Oh, when you walking with me. Bagaimana cara menyikapi orang yang suka membid'ahkan? Ustaz Somad, Ustaz melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ahnya mana? Di mana letak bid'ah? Itu Ustaz berdoa diaminkan orang ramai. Loh, dalam Quran ada kok. Qad ujibat da'watukuma. Kalian berdoa berdua. Yang berdoa Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun. Ada. Majtama'a la yajtami' qaumun. Berkumpul orang, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Jadi jangan marah kalau ditanya orang bid'ah. Yang saya lakukan ini ada dalilnya. Kalau tak ada dalil sama sekali, bid'ah. Ustaz itu kalau mau sholat ngambil dari kantongnya batu dari Karbala. Allahu Akbar. Itu orang Syiah, itu tak ada dalilnya itu. Tak ada dalil, itu bid'ah mungkarah. Selama ada dalil tak salah. Nah, jadi Pak Ustadz, saya sudah sebutkan dalil, dia tak mau terima. Ya urusan dia. Kita tak bisa maksa orang. Nabi Muhammad aja tak bisa maksa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Apalagi kita bertemu dengan Abu-Abu. Tak bisa kita paksa itu. Saya hanya nyebutkan dalil. Nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ilallahi marji'ukum jami'an." Kalian semua akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalian akan melihat yang kalian perselisihkan dulu. Pada saat sholat berjamaah hanya ada 2 orang. Jika yang jadi makmum berhadas lalu meninggalkan temannya, apakah imam tetap menjadi imam? Iyalah. Masa dia ngintip-ngintip terus? Masih imam. Masih imam. Salat aja. Tak perlu dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak perlu. Pede aja sendiri. Apa pikirnya orang? Kita tetap imam. Lalu jika imamnya yang berhadas dan meninggalkan temannya, apakah makmum tersebut berubah niatnya jadi sholat sendirian? Tidak, niat tidak berubah, tetap sebagaimana niat di awal sholat. Apakah jadi imam, apakah jadi makmum, tetap. Imamnya batal, lalu imamnya pergi ke kamar mandi, lalu setelah itu dia pula menjadi makmum. Apakah berubah niat? Aku sholat sekarang jadi makmum, tadi imam, mantan imam. Tak, dia salat jadi makmum. Niat yang dari awal, yang dia tadi tetap. Jadi tak ada berubah niat. Info kajian Ustadz Abdul Somad LCMA besok di Masjid Raya Pasar Bawah. Sudah saya SMS pengurus, saya besok siang ke umroh. Niat baik, tak salah, niat baik. Besok sudah saya SMS, bagus, niat baik. Jamaah kita punya niat baik, mau ngasih tahu. Jadwal saya besok Kamis itu memang biasanya di Masjid Raya Pasar Bawah setiap Kamis pertama, tapi besok mau pergi umroh. Kalau besok ada ceramah bentuknya macam Abdul Somad, itu jin. Pak Ustaz, apa tanda-tanda istidraj? Istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan permainkan dia dengan istidraj. Apa itu istidraj? Rezeki lancar, ibadah tak pernah.
Ke masjid tak pernah, sholat tidak, memelihara jin, rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar. Ini namanya istidraj. Mobil mewah, sholat tak pernah, zikir tak pernah. Dia sedang menyangka menipu Tuhan. Yukhadi'un Allah. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah sedang mempermainkan mereka. Hati-hati. Mobil yang cantik di luar bukan istidraj, karena dengan mobil itu datang sholat berjamaah ke pengajian. Badan yang sehat, ibu bapak yang punya jabatan, bukan istidraj, karena dengan jabatan itu dia menolong agama Allah. Tapi ilmu bertambah, hati tak ada lembutnya, pengajian rajin hanya untuk berkelahi, istidraj. Asal jauh daripada Allah, dipermainkan dengan istidraj. Na'udzubillah. Dalam ilmu tauhid namanya istidraj. Agil Siraj, ketua PBNU, kata Agil Siraj, Gus Dur belum ditanya sama Mungkar Nakir karena kuburnya tidak pernah sepi. Malaikat Mungkar Nakir akan datang ke kubur ketika mendengar gesekan sendal sudah jauh. Ini makna hadis ini menceritakan bagaimana sepinya di dalam kubur. Ketika kita sedang berada sunyi dalam kubur, mereka pun pulang satu persatu, terdengar suara gesekan sendal yang terakhir. Ketika sudah sepi sunyi, datanglah malaikat. Makna hadis ini bukan dimaknai secara nafsi tekstualis, tapi makna kontekstualis, bahwa orang akan merasakan sepi sunyi di saat orang pulang, anak pulang, istri pulang, kawan pulang, jamaah pulang. Kau tinggal sendiri menghadap Allah. Jadi ceramah Said Agil Siraj itu, pertama dia ingin melucu, melawak. Setelah dia ngomong gitu, jamaahnya ketawa. Nah, coba tonton, saya sudah tonton di YouTube. Nah, jadi bukan konteks dia. Nah, ini tak betul, ini jangan dipahami. Ini masalah akidah nih, hati-hati. Dan dia sendiri tidak ditolak oleh orang Muhammadiyah. Yang membantah dia justru orang NU sendiri, namanya NUGL, Nahdlatul Ulama garis lurus. Jadi di NU itu sendiri ada garis lurus, Idrus Romli CS. Buka web Idrus Romli, banyak membantah karena dia terindikasi pro kepada Syiah, dan banyak pula yang di counter sendiri oleh orang NU. Ikutilah fatwa-fatwa dari NU garis lurus. Saya pernah mendengar bahwa disebutkan kita memperbanyak doa ketika sujud. Apakah di setiap sujud, Pak Ustaz? Tidak. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim di sujud terakhir. Sampai-sampai Aisyah mencubit tangan Nabi. Selesai solat Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Kata Aisyah, aku sangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujud. Sujud saat tahajud malam. Adapun saat solat fardu, jangan lebih dari 10 tasbih. Kalau menurut Imam Al-Hasan Al-Basri 7 tasbih, sebagian imam 10. Lebih daripada itu makruh. Jangan dibuat sampai 15. Bangkit pitam makmum semua gelap. Jangan. Tapi kalau sholat sendiri nanti malam, buatlah panjang-panjang. Boleh berdoa di situ, doalah. Kalau pandai bahasa Arab. Kalau tak pandai bahasa Arab, doanya di dalam hati. Karena kalau sempat keluar bukan bahasa Arab, 2 suku kata batal. Aden ko batal. Aku saiki batal. Halak kita sesudena batal. Bagaimana adab berdoa dilafazkan dalam hati? Lafazkan dalam hati. Tidak dilafaz. Lafaz itu di mulut. Bis dalam hati. Dalam hati. Aikido.
Syiah telah membunuh satu warga Ahlus Sunnah di Jawa Timur dan selalu memprovokasi bentrokan. Tapi kok seolah-olah tak ada tindakan tegas dari pemerintah? Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apa betul berita-berita yang beredar bahwa banyak penguasa negeri ini yang sudah jadi antek-antek Syiah? Yang sudah jelas jadi anggota DPR pusat, Jalaluddin Rahman dari Dapil Jawa Barat, duduk di Komisi Pendidikan. Jelas itu. Dia penasehat Ijabi. Syiah itu tergabung dalam dua kelompok. Satu namanya Ijabi, satu namanya Abi. Hati-hati. Ini Syiah. Belum lagi yang terselubung. Syiah itu batil, Pak Ustaz. Di mana letak kebatilannya? Pada 5 poin. Yang pertama, dia menambahkan rukun iman, wajib beriman kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir. Yang kedua, kata dia, hak menjadi khalifah itu hanya pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu perampok. Maka dia sebut Abu Bakar laknatullah alaih. Imam Ali tak salah sedikit pun. Kasus pada Syiah itu mirip dengan Kristen. Mereka mencomot Sayyidina Hasan, mencomot Sayyidina Husain. Imam Hasan dan Husain tak pernah mengajarkan itu. Ini jangan hati-hati masalah ini. Ustaz Abdul Somad itu anti ahlil bait. Nah, buka buku saya tulis hadis, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pemimpin kedua pemuda penghuni surga, tapi tidak mengimamkannya lalu mengkafirkan para sahabat. Nah, ini hati-hati. Yang ketiga, dia mengatakan Quran ini palsu karena sudah di otak-atik Utsman. Yang keempat, mereka menghalalkan nikah kontrak. Siapa yang nikah kontrak 4 kali derajatnya sama dengan Nabi. Yang kelima, mereka meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu kalau ada Syiah di sini, dia pura-pura membaur, mencembung lon. Di tempat coklat dia coklat, hijau dia hijau. Kalau ditanya, kamu Syiah apa Sunnah? Saya ahli Sunnah. NU apa Muhammadiyah? Dia tengok banyak NU, saya NU. Ini namanya taqiyah. Makanya sulit berdebat dengan Syiah. Tak sama dengan Kristen. Dia bongkar. 2. Freemasonry, Illuminati telah menargetkan 2025 melenyapkan Indonesia dan Afghanistan. Apa yang harus kita persiapkan Pak Ustadz? Iman yang kuat, badan yang sehat, persatuan yang kokoh. Iman kuat, ngaji. Badan kuat, latihan. Nih, ikuti latihan kelas Aikido. Yang tak mau ikut impor, latihan memanah, latihan berkuda di pondok pesantren Okura. Latihan silat, ikut silat, tapi silat yang murni gerakan, jangan silat pakai jin. Ada namanya silat batin, pejamkan mata, bakar menyan. Begitu disalam, melumpek. Bisa ke pokok kayu, namanya jurus monyet, babi ngepet. Jangan, itu pakai jin. Apa betul mereka telah menguasai sistem di seluruh dunia? Ya, Syekh Ali Jarishah, dosen di Madinah, mengatakan dalam bukunya tahun 80-an orang Yahudi sudah menguasai PBB 60%. Apalagi sekarang, makanya mereka ribut tentang yang ada di Papua. Dia ribut tentang masalah di Timor Leste, tapi tentang masalah Palestina diam, tak peduli. Kenapa? Karena mereka ini adalah kebanyakannya daripada Illuminati. Illuminati dengan Freemasonry itu Yahudi. Itu program kemanusiaan dibalut dengan human care, peduli kepada manusia, tapi isinya Yahudi. Apa betul virus yang beredar, flu burung, babi, imunisasi sengaja dibuat mereka untuk menghancurkan Islam? Ya, dari zaman dulu Nabi sudah makan onta, sahabat makan onta, Imam Syafi'i makan onta. Tak ada mereka mati karena onta. Tiba-tiba sekarang muncul virus onta. Dari mana?
dimasukkan. Allah menyebut dalam Quran, yuhlikunal harsa wan nasal. Kalau Yahudi berkuasa, dia akan merusak dua. Yuhlikunal harsa wan nasal, dia merusak tanaman dan keturunan. Setelah diteliti, maaf, dibuka itu pembalut, ternyata isinya bukan kapas, tapi kertas. Kertas itu dari kayu, bubur, pulp and paper. Ternyata sebagiannya dari kertas, sebagiannya dari bubur. Itu yang menyebabkan kanker serviks, kanker rahim, kista, menyebabkan orang tak bisa punya anak. Anak kecil pakai pampers berpengaruh kepada impoten, LGBT, dan penyakit macam-macam lainnya. Anak-anak dulu sampai SD tak bercelana. Anak sekarang diikat, akhirnya tak normal. Saya kena terlalu banyak diikat pampers, sudah besar tak hidup lagi. Nah, ini oleh sebab itu maka ini semua teman-teman, yuhlikunal hartha wan nasal. Mereka itu merusak keturunan. Berapa banyak perempuan ancaman-ancaman. Mereka menguasai IT, teknologi. Maka anak-anak umat Islam yang kuliah di fakultas teknologi, di fakultas kedokteran, di fakultas medis, yang mengkaji sains, terus kata Syekh dari yang membuat IIU, International Islamic University, nah itu kata dia, Islam ini akan bangkit kalau dikombinasikan antara agama dengan sains. Yang menekuni bidang kedokteran terus belajar, yang paham sains teknologi terus belajar. Nanti Islamnya akan bangkit dengan anak-anak muda yang semangat. Adapun orang tuanya, motivasi anak-anak kita belajar agama dan ilmu. 3. WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, adalah diantara salah satu bentukan untuk menguasai pasar farmasi di dunia, ya. Itu bukan isapan jempol, itu bukan isu. Dari banyaknya obat yang masuk ke kita, berapa yang sudah dapat label halal? Berapa yang terjamin tidak merusak? Berapa? Itu masih perlu penelitian yang luar biasa. Dan Ustadz tidak bisa menetapkan halal, haram. Untuk menetapkan hukum lipstik saja Ustadz tak bisa. Lalu kerjasama sama siapa? Ustadz bekerja sama dengan BPOM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Pak Ustadz, ternyata lipstik ini warnanya cerah, berkilau, tahan karena pakai lemak babi. Baru Ustadz menetapkan lipstik ini haram. Yang memoleskannya babi. Ada kandungan. Ini bolu. Kenapa kembang? Rupanya pengembangnya pakai tuak. Tuak itu khamar. Maka Ustadz tak tahu ada tuak di dalam. Kalau dikasih makan Ustadz, Allahumma barik lana, yummy. Diperiksa sama dokter, diambil sampelnya, ditengok, nampaknya si Manung Khalid sedang buat tuak. Tuak ini haram. Oleh sebab itu, maka di kantor MUI provinsi itu kerjasama Komisi Fatwa bekerjasama dengan BPOM. Ustadz menambah masalah. Kami ini di rumah sudah banyak masalah Pak Ustadz. Kami ingin ke masjid supaya hilang masalah. Malah datang masalah primasonri, WHO. Orang yang tidak mau masalah berarti dia tidak hidup di dunia. Dunia ini tempat masalah. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum sampai masanya, tengok pas ada orang mati ikut. Jadi kita bukan menyelesaikan masalah yang kita selesaikan. Adapun masalah medis, kedokteran, anak-anakku, adik-adikku sekalian, kalian serius belajar. Siapa yang bisa menguploadkan video Ustadz Somad, dipotong, dibuat transkripnya, itu orang yang paham IT. Siapa yang bisa nanti menetapkan pampers ini berbahaya, ini virusnya mengandung HIV, ini. Itu anak-anak kita yang belajar agama, tapi juga paham medis. Makanya masukkan ke boarding school, Islamic school, full day. Dia belajar agama.
Saya bukan menyuruh anak bapak ibu semuanya jadi ustaz. Hatinya Makkah, otaknya Jerman, kata Habibie. Ini yang kita perlukan ke depan. Masukkan dia ke MDA. Ini MDA sudah gratis. Bagi yang ada membantu, masukkan. Belajar ngaji. Hafal dia Quran. Dapatnya beasiswa dari ITB. Dapat beasiswa dari UI. Pulang dia ke Pekanbaru. Fisikanya mantap. Biologinya mantap. Tapi Quran hadisnya juga mantap. Inilah yang akan menyelesaikan masalah. Nah, sebelum dia menyelesaikan, kita telan aja lah masalah ini dulu sementara.